Staf khusus Presiden RI sekaligus Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang saat ini tengah menjabat sebagai anggota Dewan Pakar Himpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi, Dr. Kandidat Billy Mambrasar, menjadi narasumber dalam Festival Lingkungan Iklim, Kehutanan, dan Energi atau yang disingkat LIKE oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Acara tersebut dibuka oleh Presiden RI dan dihadiri oleh Menko Marves, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta beberapa lembaga negara terkait lainnya. Dalam kesempatan ini, Billy mendapat tugas untuk menyampaikan strategi pengembangan energi Indonesia, dan dalam pertemuan tersebut, ratusan generasi muda yang hadir menyampaikan aspirasi mereka tentang pengembangan energi Indonesia, termasuk meminta pengurangan penggunaan energi fosil di Indonesia. Welcome Kak Billy Mambrasar. Big applause untuk Mas Billy. Masa depan energi baru dan terbarukan dan peran generasi muda Indonesia 73%, 47% sampai 68% akan adalah anak muda usia produktif. Tapi yang menjadi masalah kalau teman-teman lihat angka konsumsi electricity, listrik itu meningkat secara eksponensial yang warna merah dan dikontribusikan paling banyak oleh rumah tangga. Jadi banyak sekali generasi muda yang 68% ini kemudian menikah, punya rumah tangga muda dan konsumsinya besar sekali. Dan dari manakah sumber energi ini berasal? Dewan Energi Nasional mengatakan bahwa komposisi energi fosil Indonesia itu tidak akan berubah banyak. Tahun 2050 pun dari energi batu bara itu masih 25% dan gas alam itu dari fossil fuel ya masih 24%. Kalau digabungkan hampir 50% itu masih dari fossil fuel. Most of electricity itu dipakai dari PLTU ya. Nah itu tuh banyak emisinya, ada berupa faba dan karbon-karbon lainnya. Nah di lain hal ini lagi tren banget nih electrical vehicle, di mana mobil listrik, sepeda listrik. Kalau itu meningkat, otomatis konsumsi listrik kita juga akan meningkat. Intinya dari slides ini adalah Indonesia akan menjadi negara besar, mayoritas penduduk Indonesia anak muda, konsumsi energinya meningkat secara eksponensial, sebagian besar anak muda akan memilih tinggal di kota. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan? Ini juga menjadi harapan Presiden. Nah, harapan besar sekali ke peran generasi muda untuk mengembangkan sektor energi dalam menyelesaikan permasalahan ini. Nah, tapi ada beberapa 4 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perubahan gaya hidup, rubah pola konsumsi. Karena fossil fuel itu nggak akan berkurang produksinya, kan ada uang ada barang. Kalau nggak ada yang make, ya nggak ada juga yang jualan. Tapi kalau masih banyak yang make, maka perusahaan-perusahaan fossil fuel juga akan terus memproduksi. Tapi kalau konsumsinya berkurang, menurun, maka produksinya juga akan kurang. Prinsip ekonomi sederhana. Jadi ubah pola konsumsi, ubah gaya hidup, kembangkan startup, IoT dan digitalisasi teknologi untuk mendukung pemerintah karena pemerintah butuh inovasi dari gagasan dari teman-teman untuk sektor energi terbarukan. Bantu juga untuk melakukan sosialisasi dan advokasi penggunaan energi baru terbarukan dan kemudian bantu untuk pengaruhi kebijakan pemerintah. Advokasi, posting kalau ada sesuatu yang nggak beres, protes, komplain. Bukan hanya protes dan komplain tapi kasih juga solusi. Jadilah bagian daripada solusi tersebut.